Nyaho guys, hari ini gua mau sharing tentang keyboard kesukaan gua ke kalian. Keyboardnya adalah, let me take it out, Cooler Master Quickfire TK yang Red Switch variant. By the way, shout out ke Baron Trans, dia yang kenalin gua ke sellernya keyboard ini. Dan dia juga kolektor keyboard. Di YouTube-nya dia kadang nge-stream modif keyboard, kadang nge-stream game. Jadi kalau kalian tertarik dengan itu, check his channel out. Mungkin beberapa dari kalian bingung kenapa gue memilih keyboard gaming tua dari 2012 sebagai keyboard kesukaan gue. Dan beberapa dari kalian mungkin juga udah tahu alasannya. Yaitu ini adalah keyboardnya. Smells weird. Ya gue beli keyboard ini bukan gara-gara speknya yang mantap atau harganya yang murah. Tetapi karena di sini gue beli sejarah keyboardnya. Sebagai collectible gitu. Speknya sih biasa-biasa aja tapi udah solidified placement mereka sebagai keyboard gaming yang legendaris. Dan bukan hanya di komunitas OS, tapi pada di komunitas gaming pada umum. How do you say that word? Tapi di komunitas gaming pada umumnya, kalau kalian nanya gamer dari tahun 2012, kemungkinan mereka juga tahu keyboard ini. Terus untuk reviewnya sayangnya karena keyboard ini udah tua, jadi nggak ada unboxingnya. Dan pas datang hanya keyboardnya dan kabel bawaannya. Bentar gue ambil. Ini adalah kabel bawaannya. Ujungnya mini USB dan dia braided sangat kaku. Makanya gue juga udah beli kabel yang color scheme-nya cocok dengan keyboard ini. Karena kan keyboard ini merah. Yang ini dia juga kabelnya merah hitam. Yang ini kabelnya gue beli dari Alan Comp. Sangat fleksi, very good cable untuk harganya. Ya sebenarnya kayaknya cable mouse sih, karena dia paracorded kayak yang biasanya dipakai di mouse, tapi untuk gue juga cocok dipakai di keyboard. Sebenarnya gue ada sih boxnya, tapi untuk keyboard yang 2014 variantnya, yang kalian lagi lihat ini itu 2012 variantnya. Di dalam box yang 2014 variant, kelengkapannya juga sama dengan tambahan keycap puller. Layout keyboardnya 90% tanpa keys yang di atas numpadnya, gue nggak tahu panggilannya apa. Untuk menggunakan arrow keys di keyboard ini, kalian tinggal matiin 6 locknya. Jadi 6 locknya dipencet. Kalau 6 locknya udah mati, ya yang bawah sini jadi arrow keys. Dan yang atas juga jadi nav clusternya. Untuk keycapsnya yang ini dia masih high quality. Sepertinya unit ini tuh pre-loved oleh seller sebelumnya. Dan sebelum dijual ke gua juga dibersihin dulu. Makanya dibanding punya gua yang 2014 edition, nggak tahu kalau ada recordingnya, pas nyampe itu kotor banget dan yang ini masih bersih banget. Keycapsnya double shot ABS dan di sini dia masih minimal shine-nya. Ketebalan keycapsnya 0,8 mm dan udah ada segmenting. By the way, profilnya OEM gue lupa mention kayaknya tadi. Di bawah keycapsnya ada switch-nya, dimana dia menggunakan Cherry MX Reds. Di sini udah broken in dan udah smooth walaupun unlubed. Di atas switch-nya ada LED-nya. Dan untuk variant yang red switch, dia LED-nya red. Dan kalau kalian bisa lihat, plate-nya juga red ini. Yang agak aneh, bentar gue colok dulu keyboardnya, biar kalian bisa lihat ya. Kalau kalian nyalain numpad-nya, arrow keys-nya LED-nya mati. Ini gue kurang suka dan prefer kalau dia semua masih nyala aja. By the way, ini dua LED ini mati bukan karena emang bawaannya mati, tapi karena habis gue modif LED-nya ada yang pinnya kepotong terlalu pendek dan gak bisa gue solder balik. Nanti gue bakal replace in the near future. Kayaknya yang ini masih nyala, ya yang ini masih nyala, yang ini yang mati. Terus untuk LED yang di daerah numpad, untuk arrow keys-nya dia konfigurasinya juga south facing, sedangkan keyboardnya yang lain semua keys-nya north facing. Untuk stabilizer-nya dia pakai plate mount yang berwarna hitam, kemungkinan pakai stab-nya Cherry, dia masih unloop dan rattle banget. Untuk membuka top part case-nya, di bawah keyboard-nya ada 7 baut yang kita perlu lepas. 2 dari 7 baut itu di bawah rubber feet atasnya. Terus top dan bottom case-nya tersambung dengan klip, kali ini klipnya lumayan gampang untuk dilepas. Plate-nya unik, kemungkinan dia steel karena pas gua tes dia magnetic. Plate ini bottom mounted dan di opini gue feel ngetiknya lumayan nyaman. Terus PCB dan plate-nya tersambung dengan satu baut. Mungkin untuk grounding gitu. Di bawah plate-nya ada PCB-nya di mana dia orange di atasnya dan hijau di sisi bawahnya. Di bawah PCB-nya ada daughter board yang ketahan ke bottom case dengan satu baut.
Sayangnya kabel daughterboard ini disolder ke PCB-nya dan gak bisa kita lepas. Case-nya two part, top dan bottom case. Sayangnya masih sangat fleksi di keyboard ini. Bottom case-nya mempunyai beberapa segmenting tapi kebanyakan pendek banget, jadi gua nggak expect dia bakal terlalu ngefek suaranya. Di bottom case-nya juga ada 4 mounting point untuk plate-nya, dimana mounting style case-nya menjadi bottom mount. Gua sebenarnya masih kurang tahu bakal di-consider jadi bottom mount atau tray mount, karena bautnya sih kebanyakan pada di pinggir plate-nya, tapi ya semua standoff-nya masih di bottom case-nya. Di top case-nya ada LED buat numb, caps, dan scroll lock. Uniknya itu dia udah di-dye dengan hitam, biar kalau nggak nyala, kalau kalian bisa lihat lebih dekat, kamera, zoom. Kalau kalian bisa lihat lebih dekat, dia warnanya hitam dan pas dinyalain baru jadi merah. Sangat-sangat high quality dibanding sekarang dimana plastik cover LED-nya masih bening. Dan kadang juga nggak ditutup dengan plastik ini dulu dan langsung ke LED-nya aja. Di bawah case-nya ada 2 flip-up feet yang udah ada rubber feet-nya. Dan untuk layer bawahnya juga semuanya udah ada rubber feet-nya. Dimensi case-nya 14 x 38 cm dengan pointer tinggi 2,9 cm dan pointer pendek 2 cm. Typing angle-nya 3,6 derajat. Pas flip-up feet-nya dipasang, pointer tinggi menjadi 4,3 cm dengan typing angle 9,4 derajat. Untuk memulai modif keyboard ini, pertama semua switch-nya dan LED-nya gue disolder. Kurang lebih makan waktu sekitar 2 jam. Terus switch-nya semua gue loop dan film pakai Kelowna switch film. Tapi pas gue nge-loop switch-nya, gue loop satu per satu biar partnya nggak kecampur. Karena kan switch ini udah broken in, jadi kalau kecampur-campur partnya, nanti sama aja kayak belum broken in. Karena partnya ketukar, kan broken in itu fungsinya itu dia kan partnya udah ukurannya ngepas biar nggak terlalu sempit, nggak terlalu longgar. Tapi ya semua switchnya gue loop dengan Krytox 205G0 untuk stem, top housing, dan bottom housing, terus 105 untuk springnya. Di bottom case-nya gue memasang beberapa pemberat di daerah depan case-nya. Pemberat ini gue tutup dengan masking tape karena ya sempit banget dan gue takut ke short PCB-nya. Terus di daerah bawah case-nya gue nuang satu layer silikon sangat tipis. Untuk top case-nya gue coba reinforce dengan resin. Tapi ya hasilnya kurang desirable, itulah alasannya kenapa gue beli yang 2014 version-nya. Biar gue bisa kanibalin top case-nya dari yang itu untuk taruh di sini. Stabilizer-nya gue tune dengan Krytox 205G0. Di sini fitment ke plate-nya udah lumayan oke, jadi gue nggak perlu band-aid modern lagi. Terakhir gue tinggal solder semua switch-nya dan LED-nya ke PCB-nya lagi. Sebelum memasang bautnya kembali, gue memasang O-ring ukuran NBR 002 ke semua baut di plate-nya. Setelah itu pasang 4 baut yang di plate-nya, terus top case-nya ditutup. Di bottom case-nya ada 7 baut lagi. Final result-nya mungkin karena placebo effect, karena gue suka banget dengan keyboard ini, tapi bisa gue bilang salah satu keyboard kesukaan gue yang pernah gue mod. Sebelum typing test, gue mau kasih final opinion gue dulu. Final opinion gue untuk keyboard ini, 100% ini adalah salah satu keyboard favorit gue. Apakah bagus? Ya pretty good. Apakah gue rekomen untuk kalian beli? Sure kalau kalian kolektor. Tapi kalau nemu, gue lebih rekomen kasih ke gue aja linknya buat gue check out. Ya udah langsung ke typing testnya ya.
Ya udah, ini akhir videonya guys. Thank you for watching. Jangan lupa like, subscribe, dan hit tombol bell biar nggak ketinggalan. Kalau ada pertanyaan bisa join grup Discord kami, link di description, tinggal join dan accept peraturannya. Gue juga streaming game di Twitch @rainkawaii. Jadi kalau ada pertanyaan tinggal mampir ya. Thank you udah nonton video gue and see you in the next video. Bye bye.